Halo Mom and Dad semuanya, Anda saat ini sedang menyaksikan video dari channel Bintang Mulia Homeschooling. Bintang Mulia Homeschooling ini adalah homeschooling online yang ada di Indonesia dan mungkin satu-satunya di Indonesia yang dapat melayani proses pembelajaran putra-putri Anda walaupun Anda itu tetap di rumah, tanpa harus datang ke sekolahan dan juga tanpa harus datang ke Kudus, Jawa Tengah. Seperti biasa, kami sudah pernah melayani 70 siswa dan semuanya kita melaksanakan secara jarak jauh. Artinya, sebagai pilihan ketika saat ini akan diberlakukan PSBB atau akan ada pandemi, Anda dan keluarga Anda tetap aman berada di rumah dan juga tanpa kebosanan saat menjalani pembelajaran. Baik, Mom and Dad, saat ini kita sedang digembarkan berita asusila tentang oknum beberapa orang yang kita kenal sebagai public figure dan ternyata diduga dia melakukan tindakan asusila. Nah, saya tidak akan membahas apakah video itu asli atau tidak, terus bagaimana para netizen itu mencoba untuk menjadi seorang detektif ya, cocokologi, video, tempat dan lain sebagainya. Tidak, kami tidak akan membahas hal itu. Cuman ada hal yang memang kita kemarin itu sempat renyuh, yaitu ketika berita ini trending atau viral, ternyata netizen kita atau masyarakat Indonesia ini ternyata suka sekali berbondong-bondong untuk sebar link ya. Jadi ketika hari pertama itu trending, itu gampang sekali untuk mendapatkan linknya. Link di sini artinya adalah tautan untuk mendapatkan video tersebut. Nah, akhirnya pemerintah melalui Kominfo mereka gerak cepat. Setelah itu trending, semua di-banned, artinya untuk mendapatkan link itu sangat susah sekali. Itu langkah yang paling bagus ya dari pemerintah. Hanya saja, saya jadi berpikir, apakah moral anak-anak kita, moral masyarakat kita itu sudah sebobrok itu? Artinya begini, jika mereka itu yang menyebarkan, memberikan link secara cuma-cuma itu hanya bertujuan untuk senang-senang, untuk menunjukkan ke khalayak umum, dan usia dia itu sudah dewasa, mungkin kalau secara personalnya dia nggak ada masalah, kan gitu. Tetapi jadi masalah ketika ternyata yang ikut rame itu juga para pelajar kita. Nah ingat loh ya, sebetulnya yang paling penasaran itu adalah usia-usia remaja yang notabene itu mereka masih sekolah, masih menempuh pendidikan. Nah, bayangkan saja kalau era-era saat ini dengan gadget teknologi itu sangat mudah sekali untuk mendapatkan hal-hal yang seperti itu, yang harusnya biasanya itu dulu masih dianggap tabu, sekarang itu bisa dipertontonkan, bisa disebarluaskan, dibagi begitu saja. Maka saya mulai berpikir, anak-anak kita sebetulnya harus mempunyai tameng dari dalam dirinya dia sendiri. Kalau orang tua saya yakin biasanya sudah mewanti-wanti, artinya dia itu sudah memberikan informasi, nah jangan yang seperti ini ya, jangan seperti itu, kamu belum waktunya dan lain sebagainya. Tetapi ketika nanti mereka ini sudah berkumpul dengan kawan-kawannya, mereka sudah bertemu dengan komunitasnya, kelompoknya, bisa jadi saran-saran yang Anda berikan oleh orang tua itu bukan bermaksud dia itu mau melanggar, tetapi karena komunitasnya ini, kelompoknya ini mendukung ya, artinya saling berbagi itu sangat mendukung sekali, maka tidak menutup kemungkinan apa yang Anda pesankan itu nanti akan dilanggar. Hal ini sebetulnya bisa dihindari kalau komunikasi antara orang tua dan anak tentang sex education ini berjalan dengan baik. Sayangnya adalah mayoritas dari orang tua kita masih menganggap bahwa sex education ini adalah hal yang tabu, hal yang tidak perlu, dan bahkan bisa dibilang nanti mereka akan tahu sendiri ketika pada saatnya. Mungkin dulu ketika zaman-zaman di era-era orang tua kita atau eyang-eyang kita, hal seperti itu bisa saja masih bisa dimaklumi. Tapi sekarang ingat, teknologi, gempuran globalisasi itu sangat luar biasa. Kita tidak bisa hanya menitipkan, nah, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Kadang tadi komunitasnya itu yang memang mendukung. Nah, alangkah baiknya hal-hal yang sifatnya sex education ini Anda ceritakan, Anda berikan kepada putra-putri Anda.
Jangan khawatir apakah ini nanti akan tabu, apakah ini nanti akan canggung momennya ketika Anda itu membicarakan sesuatu hal yang berkaitan dengan organ tubuh, alat-alat yang vital. Sebetulnya mereka itu akan lebih aman ketika mendapatkan informasi dari kita para orang tua ketimbang dia mendapatkan informasi dari kawan-kawannya. Soalnya kawan-kawannya ini pun juga mereka seumuran dan dia itu juga nggak tahu sebetulnya bagaimana. Temennya ini cuman tahu dari kawannya, tahu dari mitos, tahu dari katanya, dan itu sampai ke anak Anda. Nah, repotnya adalah biasanya ketika pembicaraan yang sifatnya itu adalah berupa seksualitas dan itu dilakukan dalam komunitas kelompok teman-temannya, justru malah yang lebih banyak itu adalah informasi yang tidak benar. Justru malah imajinasi liar itu timbul di situ. Tapi kalau kita bisa memberikan informasi yang tepat kepada anak-anak kita, justru malah mereka itu akan bisa menyerap informasi dengan benar, mereka bisa tertanam, dan nah ini penting. Ketika mereka nanti kok mendapatkan informasi yang salah tentang aktivitas seksual dan lain-lain, mereka nanti bisa konfirmasi, bisa cek, menanyakan ke orang tua. Nah ini loh sebetulnya hubungan yang seperti ini yang coba untuk kita hidupkan. Ketika semisal kita mau menginginkan adanya hubungan yang baik, harusnya coba untuk dibangun komunikasi. Jangan khawatir, itu bukan hal yang tabu, tapi itu adalah keharusan. Ingat, ketimbang mereka mendapatkan informasi dari kawan-kawannya yang sekali lagi tidak jelas, sama-sama tidak punya pengalaman, banyak dibuahi dengan mitos, lebih baik mereka tahu dari Anda. Sekian, terima kasih kawan-kawan. Selamat menyaksikan video-video Bintang Mulia Homeschooling yang lainnya. Silahkan kunjungi website kami untuk mengetahui profil Bintang Mulia Homeschooling online yang ada di Indonesia.